pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali menginstruksikan pemerintah pusat mengambil alih perbaikan jalan di daerah. Terbaru, jalan daerah yang akan diambil alih pemerintah pusat ialah di Jalan Provinsi Jambi. Pemerintah pusat kembali mengambil alih sejumlah perbaikan jalan provinsi dan jalan kabupaten di Provinsi Jambi. Presiden merinci dari 10 km jalan kabupaten kota yang dimiliki Jambi sekitar 4.600 km atau hampir separuhnya rusak. Lalu ada jalan provinsi sepanjang 1.030 km dengan seperempatnya alias 250 km rusak. Sedangkan jalan nasional di Jambi terdapat 1.300 km dengan kerusakan terjadi pada 130 km ruas jalan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga telah mengambil alih perbaikan jalan di Provinsi Lampung dengan menganggarkan 800 miliar khusus untuk perbaikan 15 ruas jalan yang telah lama rusak. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, setiap jalan yang ada di Indonesia sesungguhnya telah terbagi atas kewenangan dan penanggung jawabnya masing-masing. Jalan nasional merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, jalan provinsi adalah tanggung jawab gubernur, sedangkan jalan kota atau kabupaten merupakan tanggung jawab bupati atau wali kota. Perbaikan jalan di daerah yang diambil pemerintah pusat sebetulnya disiapkan bukan karena dipicu oleh kasus kerusakan jalan di Provinsi Lampung yang viral di media sosial. Namun sudah sejak lama Presiden menyusun rencana untuk perbaikan jalan rusak secara besar-besaran di Indonesia. Keluhan-keluhan dari masyarakat akan kerusakan jalan telah ditampung oleh Presiden yang kemudian dibentuklah Impres Jalan Daerah. Impres yang ditandatangani Presiden pada tanggal 16 Maret 2023 tersebut diterbitkan dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap sebagai upaya mendukung pencapaian target rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN. Rusak itu masuk. Akan kita mulai nanti bulan Juli, bulan Agustus. Yang ini, yang tadi jalan kabupaten, yang ini jalan provinsi. Ini juga akan diambil alih oleh pusat dan segera juga dikerjakan. Karena kalau enggak, yang namanya jalan logistik itu sangat penting sekali. Yang namanya jalan produksi itu sangat penting sekali. Sehingga itu yang didahulukan. Apalagi rusak parah, harus segera dikerjakan. Ya, saya rasa itu. Pak, ini untuk dan ini perlu saya sampaikan, ini tidak hanya di Provinsi Jambi, di provinsi-provinsi yang lain pun juga banyak yang memerlukan penanganan karena menyangkut jalan produksi dan jalan logistik. Kementerian Kesehatan meluncurkan program pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal. Pemberian makanan tambahan ini diberikan kepada ibu hamil, balita hingga anak sekolah. Kementerian Kesehatan meluncurkan program pemberian makanan tambahan atau PMT berbahan pangan lokal untuk percepatan perbaikan gizi ibu dan balita di Gedung Kemenkes Jakarta. PMT bagi ibu hamil dan balita tersebut akan direalisasikan melalui Dinas Kesehatan masing-masing daerah di 33 kabupaten di Indonesia. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Maria Endang Sumiwi dalam sambutannya menyebut, PMT berbahan pangan lokal merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menekan angka kasus stunting atau gagal tumbuh yang disebabkan kurang gizi kronis pada anak dan angka kasus wasting atau kondisi anak yang berat badannya menurun seiring waktu yang masih di angka 7,7%. Dengan mengarahkan program pada anak-anak yang mengalami wasting, target stunting dapat dicegah sehingga angkanya dapat menurun. Peluncuran program PMT berbahan pangan lokal juga dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan berbagai pihak di tingkat kabupaten kota dalam upaya penanggulangan stunting termasuk upaya perbaikan gizi ibu dan balita. Acara pada hari ini diharapkan menjadi momentum untuk percepatan perbaikan gizi pada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia sehingga kita bisa menurunkan stunting dan wasting di masa yang akan datang. Informasi lainnya pemirsa, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono mengatakan kawasan Ibu Kota Negara Nusantara akan dibangun beberapa fasilitas publik. Hal tersebut disampaikan usai mengikuti rapat koordinasi terkait investasi IKN di Istana Kepresidenan Jakarta. Usai mengikuti rapat terbatas mengenai perkembangan investasi di IKN yang dipimpin Presiden Joko Widodo bersama jajaran di Istana Merdeka Jakarta.
Kepala Badan Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono mengatakan akan mengumumkan proyek swasta atau non-APBN yang akan digarap di Ibu Kota Nusantara dalam beberapa bulan ke depan. Adapun proyek di IKN yang sudah matang dan akan berjalan pada 2024 diantaranya adalah rumah sakit internasional, fasilitas pendidikan hingga departemen store atau mall. Dalam bulan-bulan ke depan kami akan segera mengumumkan beberapa proyek yang memang sudah matang yang akan oleh para pelaku usaha yang non pemerintah, non APBN. Ya, di situ misalnya akan ada satu rumah sakit internasional, kemudian ada juga fasilitas pendidikan dan sebagainya. Fasilitas-fasilitas tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu ekosistem pembangunan tahap pertama di IKN atau pada tahun 2024. Dengan demikian, infrastruktur, fasilitas publik, gedung-gedung, dan sebagainya yang dibangun melalui APBN akan dilengkapi berbagai macam fasilitas untuk ekonomi, sosial, dan lifestyle. Dari ekosistem yang akan kita bentuk di tahap pertama ini di tahun 2024 di kawasan inti pusat pemerintahan. Jadi itu yang tadi dimatangkan dan insya Allah nanti dalam tahap selanjutnya kami akan mewartakan dengan lebih detail lagi. Memperingati Hari Buku Nasional dan 43 tahun Perpusnas Republik Indonesia pada tanggal 12 Mei 2023, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia meluncurkan buku dengan judul Literasi Kunci Negara Produsen. Memperingati Hari Buku Nasional dan 43 tahun Perpusnas RI pada tanggal 17 Mei 2023, Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando meluncurkan buku dengan judul Literasi Kunci Negara Produsen. Muhammad Syarif Bando mengatakan bahwa literasi di Indonesia tidak boleh hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca, menulis, atau menghitung, tetapi harus mampu mendorong Indonesia menjadi negara produsen. Menurutnya, literasi yang mewujudkan negara sebagai produsen merupakan implementasi kampus merdeka dan merdeka belajar yang kuncinya terdapat pada pengetahuan yang mendalam dengan memanfaatkan inovasi dan kreativitas sehingga dapat diwujudkan menjadi produksi yang berkualitas tinggi serta berdaya saing global. Syarif menjelaskan Indonesia selama ini masih pada tahap mengekspor bahan-bahan mentah seperti batu bara yang justru menjadi bahan baku bagi produk-produk yang dirancang di luar negeri, kemudian dijual kembali ke Indonesia dengan harga jual yang cukup mahal. Untuk itu ia menekankan bahwa pustakawan di Indonesia juga harus mampu menjadi influencer, pencipta konten dan kreator, melihat peluang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan menyediakan buku-buku terkait agar bisa dimanfaatkan secara maksimal. Syarif berharap dengan diluncurkannya buku ini mampu menyadarkan masyarakat Indonesia untuk bisa memulai menjadi negara produsen, tidak sebatas menjadi konsumen dari produk-produk luar negeri saja sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap satu subjek tertentu yang dapat diimplementasikan dengan inovasi dan kreativitas untuk memproduksi barang dan jasa yang berkualitas tinggi dan dapat dipakai untuk memenangkan persaingan global. Ini kata kunci. Tentu saya ingin menjabarkan ini dalam konteks Bapak Menteri Pendidikan kita sedang merumuskan bagaimana implementasi dari tagline tentang kampus merdeka dan merdeka belajar. Usai jeda kami akan kembali dengan dialog ikon Sulawesi Tengah Kota 1000 Megalitik sesaat lagi.